Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multazam Al-Fatan dengan NIM 07011819240007 yang berasal dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Pak Dodi Faidullah Estos MSI mengenai mata kuliah advokasi kebijakan publik. Di sini saya akan menjelaskan pelecehan seksual yang terjadi beberapa hari ini. Pelecehan seksual bisa dialami oleh siapa saja dan di mana saja. Kampus yang seharusnya merupakan ruang publik yang aman tidak lepas dari permasalahan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus tidak terlepas dari penyalahgunaan struktur keamanan dan kekuasaan. Namun pelecehan seksual juga tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh semua lapisan struktur yang terjadi di kampus. Permasalahannya adalah pelecehan seksual belum mendapat penanganan serius. Serangan seksual di kampus akhir-akhir ini menerima perhatian publik yang meluas dan belum pernah didapatkan sebelumnya. Serangan seksual di kampus adalah salah satu fenomena gunung es. Apa maksud gunung es? Bisa terjadi pada laki-laki dan juga bisa terjadi pada perempuan. Namun perempuan memiliki resiko yang sangat tinggi pada kasus pelecehan seksual. Akhir-akhir ini kita diramaikan oleh media sosial yang membicarakan kasus pelecehan seksual di kampus yang kebanyakan korban memakan perempuan. Tingkat akhir di setiap kampus yang ada di Indonesia. Banyak korban serangan seksual memilih untuk diam dan tidak menuntut keadilan karena adanya ketimpangan relasi kekuasaan dan normalisasi serangan seksual di dalam kampus, serta kurang tegasnya pihak sehingga pelaku tetap dapat melanjutkan kegiatannya di kampus dan menimbulkan trauma yang terdalam bagi korban. Selanjutnya, kasus-kasus baru ini yang menyita perhatian publik adalah kasus mahasiswi di Riau. Salah satu perguruan tinggi di negeri ternama di Riau, yaitu korban memberikan informasi kepada badan jurnalisme yang ada di kampus. Kasus ini pun diramaikan, diberitakan oleh media massa dan tekanan masyarakat juga datang pada pihak kampus. Pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh SH kepada mahasiswi berinisial L di Universitas Riau menambah daftar kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya kampus. Kasus pelecehan seksual ini mencoreng dunia pendidikan. Setelah pengakuan dari mahasiswi yang membuat shock masyarakat di Indonesia, banyak yang meminta pertanggungjawaban dan keadilan bagi korban serta hukuman yang tepat bagi pelaku pelecehan seksual. Namun belum lama dari kasus yang beredar, pengakuan dari mahasiswi Riau tersebut membuat ramainya pengakuan dari setiap mahasiswi yang ada di Indonesia yang pernah mengalami pelecehan seksual juga. Salah satu contoh kasus yang beredar belakangan ini adalah pengakuan pihak korban dari universitas yang ada di Sumatera Selatan. Bisa sebut saja Universitas Sriwijaya. Tidak hanya satu atau dua korban yang bersuara, namun kurang lebih sebanyak 10 mahasiswi yang menjadi korban predator seks di kampus yang dilakukan oleh dosennya sendiri. Oknum dosen di salah satu universitas Sumatera Selatan diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswinya. Korban saat ini berjumlah 4 orang. Satu korban tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan atau FKIP dengan oknum dosen berinisial A, dan 3 berasal dari Fakultas Ekonomi dengan oknum dosen berinisial R. Peristiwa ini terungkap melalui melaporkan mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh dosennya. Akibat aksinya tersebut, F justru dicoret dari daftar nama peserta yudisium. Dia dibatalkan sepihak oleh dekanan. Laporan diduga pelecehan seksual tersebut bahkan sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Diduga buntut dari laporan tersebut, nama F dicoret dari daftar mahasiswi FE Unsri yang yudisium di kampus Unsri pada Jumat pagi 3 Desember 2021. Polda Sumatera Selatan mengungkapkan dan resmi menetapkan oknum dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang bernama Reza Garasna yang berinisial R sebagai tersangka dari kasus didugaan pelecehan seksual mahasiswi. Menurut pihak kepolisian, setelah melalui proses gelar perkara, yaitu mencocokkan keterangan dari sumber, terlapor, dan pelapor yang diketahui ada 3 orang mahasiswi, maka oknum R itu sudah memenuhi unsur dari ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Di mana akibat kasus dugaan pelecehan seksual tersebut, Rektorat Unsri mengambil sikap untuk menonaktifkan oknum dosen R dari jabatan sebagai Kaprodi jurusan Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi Unsri, Kampus Bukit Besar, Palembang. Dalam rangka menangani makin maraknya kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan tinggi, belum lama ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Aturan yang ditekan Menteri Nadiem Makarim pada tanggal 31 Agustus 2021 itu berlaku sampai tanggal 3 September 2021 dalam Permendikbud Ristek Dikti nomor 30 tahun 2021 ini
Selain diatur tentang ancaman sanksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual, juga diatur upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban tindak pelecehan seksual di lingkungan PT atau perguruan tinggi. Bagi pelaku tindak pelecehan seksual di perguruan tinggi, mereka tidak hanya terancam dikenai sanksi administratif, tetapi juga sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tetap. Baiklah, setelah mendengar bahwa kasus yang marak terjadi dalam lingkup 1 minggu ini dan mendapat penanganan serius bagi pemerintah dan pihak kampus dengan diberikannya sanksi bagi pelaku, yaitu mengambil sikap untuk menonaktifkan oknum dosen R dari jabatan Kaprodi jurusan, dan dari pihak Unsri juga memberikan arahan yang bagus untuk mengawal korban secara advokat dengan cara memberikan mental breakdown serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban dari tindakan yang terjadi. Setelah itu diharapkan dengan diberikannya peraturan Permendikbud di Ristek Dikti, ini dapat mengasihkan dan mengupas habis kasus pelecehan yang ada di Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kampus merupakan wadah suci bagi pendidikan di Indonesia guna untuk memperbaiki sumber daya manusia dan ekonomi serta pembangunan yang ada di Indonesia nantinya. Berikut adalah penjelasan dari saya mengenai kasus advokasi dan advokasi publik untuk guna menyelesaikan tugas dari Pak Dodi Fadlullah dari Matkul Advokasi Kebijakan Publik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.